Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukron, salatan wa salaman ala rasulillah, amma ba'du. Apa kabar teman-teman semua? Dimanapun kalian berada, semoga kita senantiasa dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala. Amin, Allahumma amin. Perkenalkan, nama saya Andi Sultan Saleh dengan nomor induk mahasiswa 250104010148. Kali ini saya akan membawakan sebuah video dalam rangka memenuhi tugas final tes mata kuliah ilmu dakwah yang diampu oleh Ibu Rizkiatul Hasanah, SSOS, MSOS tentang mind mapping atau peta konsep tentang ilmu dakwah. Sebelumnya, saya sudah menyiapkan mind mapping yang nantinya akan menjadi acuan dalam pembahasan di video kali ini. Pada bab pertama ada landasan ontologis, epistemologis, dan aksiologis yang mencakup pengertian aksiologis, epistemologi dakwah, landasan aksiologis dalam dakwah. Selanjutnya pada bab kedua yaitu relasi ilmu dakwah dengan ilmu lain yang mencakup signifikansi dakwah, ilmu-ilmu bantu dalam dakwah, 3 ilmu bantu dalam dakwah. Selanjutnya pada bab ketiga ada paradigma ilmu dakwah yang mencakup pengertian paradigma dakwah, teori sistem dakwah, teori proses dakwah, dan komponen sistem dakwah. Selanjutnya pada bab keempat yaitu faktor hidayah dalam dakwah yang mencakup arti hidayah, hidayah dalam berbagai kasus, hidayah dan ikhtiar hidayah. Lanjut pada bab kelima yaitu problematika dakwah pada masa kini yang mencakup aspek-aspek problematika dakwah pada masa kini, konsep dakwah dan dai, problematika sumber daya dai, klasifikasi, dan tingkatan mad'u. Lanjut pada bab ke-6 yaitu ada macam, model, pendekatan, media, dan metode dakwah yang mencakup model dakwah, macam-macam dakwah, media dan metode, dan pendekatan dakwah. Lanjut pada bab yang terakhir yaitu efek dakwah dan tahap perubahan perilaku mad'u yang mencakup pengertian efek dakwah, tahap-tahapan perubahan perilaku, hambatan dakwah, dan evaluasi efek dakwah. Masuk pada bab pertama yaitu landasan ontologis, epistemologis, dan aksiologis. Landasan ontologis dalam dakwah. Dari segi etimologi, istilah ontologi berasal dari bahasa Yunani yang terdiri dari kata ontos yang berarti eksistensi dan logos yang berarti kajian atau pengetahuan. Ontologi di sisi lain merupakan cabang ilmu yang mengkaji eksistensi yang merupakan realitas paling tinggi, baik dalam bentuk spiritual maupun abstrak, atau dalam bentuk fisik dan konkret. Dalam paradigma konvensial, ontologi mengkaji karakteristik dari apa yang pada dasarnya ada dan berbagai cara di mana keberadaan berbagai kategori logis dapat diakui ada. Tidak seperti aplikasinya yang lebih modern, ontologi dipandang sebagai teori tentang keberadaan, sedangkan ontologi dianggap sebagai teori mengenai prinsip-prinsip fundamental dari yang ada. Selanjutnya, epistemologis dakwah. Filsafat dakwah dapat dipahami melalui dua sudut pandang. Pertama, filsafat tentang dakwah, yakni menjadikan filsafat sebagai dasar berpikir sementara dakwah hanya menjadi objek kajian. Dalam pendekatan ini, aspek filsafat lebih menonjol sehingga nilai hakiki dakwah menjadi berkurang. Kedua, filsafat dakwah dalam arti pressing filosofi, yaitu memusatkan kajian pada dakwah itu sendiri, di mana nilai-nilai dakwah menjadi warna utama dalam pembahasan. Dari sini, epistemologi dakwah dapat diartikan sebagai usaha untuk meneliti secara mendalam aspek objektivitas, metode, sumber, serta validitas pengetahuan dengan menjadikan dakwah sebagai titik awal berpikir. Pengertian aksiologis. Aksiologis ialah telaah tentang nilai-nilai, sedangkan teori telaah tentang tujuan. Tujuan di sini dapat ditafsirkan sebagai kodrat atau semata-mata sebagai tujuan pemanfaatan pengetahuan. Karena kedua arti tujuan ini tak lepas dari nilai-nilai.
Landasan. Maka sebagai landasan suatu pengetahuan aksiologi, tak perlu terlalu dirisaukan perbedaannya. Masuk pada bab kedua, yaitu relasi ilmu dakwah dengan ilmu yang lain. Signifikansi dakwah. Dakwah merupakan proses mengajak, menyeru, dan motivasi manusia untuk mengamalkan ajaran Islam dalam seluruh aspek kehidupan. Signifikansi dakwah terletak pada sejauh mana dakwah tersebut memberi dampak nyata dan peran penting bagi kehidupan individu, masyarakat, dan peradaban. Karena dakwah ditujukan kepada berbagai kalangan dengan tingkat pemahaman yang berbeda-beda, maka penting untuk menilai seberapa bermakna dakwah tersebut dalam menjawab kebutuhan dan realitas kehidupan masyarakat. Dengan demikian, signifikansi dakwah dapat dipahami sebagai tingkat kebermanfaatan dan pengaruh dakwah dalam bentuk sikap, perilaku, dan tatanan kehidupan yang lebih baik. Ilmu bantu dalam dakwah. Ilmu dakwah sebagai suatu disiplin ilmu tidak dapat berkembang secara mandiri tanpa dukungan dari ilmu-ilmu lain. Dakwah pada hakikatnya adalah proses menyampaikan pesan Islam kepada masyarakat, sehingga seorang dai memerlukan pemahaman yang lebih luas mengenai bahasa, kondisi sosial, maupun pengalaman sejarah. Oleh karena itu, diperlukan ilmu-ilmu bantu agar pelaksanaan dakwah lebih efektif, komunikatif, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. 3 ilmu bantu dakwah. Yang pertama ada ilmu bahasa. Bahasa memegang peran penting dalam dakwah karena menjadi sarana memahami ajaran Islam dan menyampaikannya kepada masyarakat. Penguasaan bahasa, khususnya bahasa Arab dan ilmu retorika, membantu dai memahami pesan agama secara mendalam serta menyampaikan dakwah secara jelas, santun, dan efektif sesuai dengan audiens. Yang kedua ada ilmu sosial. Ilmu sosial membantu dai memahami kondisi sosial, psikologis, dan budaya masyarakat. Dengan pemahaman tersebut, dakwah dapat disampaikan secara tepat, kontekstual, dan efektif tanpa bertentangan dengan nilai-nilai yang hidup di masyarakat. Yang ketiga ada ilmu sejarah. Ilmu sejarah membantu dai memahami pengalaman dakwah Rasulullah, sahabat, dan ulama terdahulu. Dari sejarah, dai dapat mengambil pelajaran untuk menyusun strategi dakwah yang tepat dan relevan dengan tantangan zaman. Lanjut pada bab ketiga, yaitu paradigma ilmu dakwah. Pengertian paradigma dakwah. Ilmu dakwah sebagai bagian dari ilmu agama memiliki paradigma keilmuan yang menjadi dasar dalam memahami dan meneliti realitas dakwah. Paradigma ini berfungsi untuk menentukan sasaran kajian atau subjek matter dan arah penelitian dakwah. Secara umum, terdapat 5 paradigma utama dalam ilmu dakwah, yaitu paradigma faktor, sistem, developmentalisme, interpretatif, dan partisipatoris. Teori sistem dakwah. Sistem adalah kesatuan yang tersusun dari berbagai bagian yang saling berkaitan dan membentuk satu keutuhan. Islam merupakan sebuah sistem yang bersumber dari wahyu ilahi, di mana dakwah menjadi salah satu komponennya. Sistem dakwah sendiri terdiri dari berbagai unsur yang saling berinteraksi, baik dalam konteks makro yang terkait dengan sistem sosial, budaya, dan bidang lain, maupun sebagai sistem tersendiri yang bekerja sama untuk mencapai tujuan dakwah secara efektif. Komponen sistem dakwah. Sistem dakwah terbentuk dari beberapa subsistem yang merupakan komponen-komponen yang lebih kecil dan bagian dari sistem dakwah. Dalam sistem selalu terdapat input dai sebagai sumber informasi, output cita-cita jangka panjang, dan proses pelaksanaan dakwah dan feedback hubungan timbal balik saling terkait dan sambung menyambung, sehingga merupakan suatu proses yang tidak berhenti pada satu titik. Menurut Amrullah Ahmad, pada umumnya sistem terdiri dari 5 komponen dasar, yaitu input, masukan, conversation, proses pengubahan, output, keluaran, feedback, umpan balik, environment, lingkungan. Teori-teori proses dakwah.
sistem dakwah sebagai sistem terbuka berjalan melalui tahapan yang jelas, yaitu input, proses, dan output. Tahap input mencakup berbagai masukan dari individu, alat, dan lingkungan. Tahap proses meliputi pendekatan, strategi, metode, teknik, dan taktik dalam pelaksanaan dakwah. Tahap output menghasilkan ide dan materi yang menimbulkan dampak tertentu yang menjadi ukuran nilai dan keberhasilan dakwah. Faktor hidayah dalam dakwah. Arti hidayah berakar dari 3 huruf asal al-huda atau kata al-huda hidayah. Kata hidayah yaitu ha, dal, dan ya. Dari akar kata ini juga lahir kata hidayah. Pada mulanya ia digunakan dalam arti batu besar yang terdapat di laut atau sungai dan yang digunakan sebagai rambu guna menghindari bahaya. Selain itu, ia juga dapat berarti siang hari bolong. M. Quraisyah. Jika kita naik kapal laut, kita dapat melihat banyak tanda mercu sebagai petunjuk bagi nahkoda. Cara bahasa, kita menamakan mercu itu sebagai hidayah. Hidayah dalam berbagai kasus. Hidayah dalam konversi agama adalah petunjuk dari Allah yang membuka hati dan pikiran seseorang untuk menerima kebenaran, sehingga terjadi perubahan keyakinan dan perilaku keagamaan. Hidayah bersifat supranatural, dapat datang kepada siapa saja tanpa memandang latar belakang, dan sering hadir melalui pengalaman spiritual, pencerahan batin, atau proses pencarian panjang. Dalam sejarah Islam, contoh awalnya terlihat pada keimanan Khadijah, Ali bin Abi Thalib, dan Abu Bakar As-Siddiq. Meski faktor sosial dan psikologis turut berpengaruh, hidayah tetap menjadi faktor utama dan inti dalam proses konversi agama. Hidayah dan ikhtiar dakwah. Dakwah merupakan ikhtiar manusia untuk menyampaikan dan mengamalkan ajaran Islam, sehingga perlu persiapan matang, analisis serta metode dan pendekatan yang tepat. Namun, keberhasilan dakwah tidak hanya ditentukan oleh metode, melainkan sangat bergantung pada hidayah Allah Subhanahu wa taala yang menumbuhkan kesadaran dan kemauan manusia untuk beriman dan beramal. Menurut Syekh Ahmad Mustafa Al-Maraghi, manusia tidak mampu menemukan kebenaran mutlak tanpa hidayah agama dan syariat, serta hidayah taufik yang sepenuhnya menjadi hak Allah. Meski demikian, pendakwah tetap wajib berusaha memaksimalkan dan melakukan evaluasi jika dakwah belum diterima, tanpa langsung menyalahkan ketiadaan hidayah. Lanjut pada bab problematika dakwah pada masa kini. Konsep dakwah dai. Dakwah berasal dari bahasa Arab da'a yad'u da'watan, yang berarti memanggil, mengajak, atau menyeru. Dalam konteks Islam, dakwah adalah ajakan untuk beriman dan menjalankan ajaran Islam sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Sedangkan da'i adalah orang yang melaksanakan dakwah, yaitu mengajak manusia pada jalannya Allah dengan hikmah dan nasihat yang baik, sebagaimana tercantum dalam Quran Surah An-Nahl ayat 125. Problematika sumber daya da'i itu ada 4. Yang pertama ada kekurangan da'i yang berkualitas. Banyak daerah, khususnya wilayah terpencil, mengalami kekurangan da'i yang memiliki pemahaman agama yang mendalam dan menyampaikan dakwah secara efektif. Yang kedua ada minimnya pelatihan dan program kader da'i. Minimnya pelatihan dan program kaderisasi da'i yang belum merata, dan tidak semua da'i memiliki akses terhadap pelatihan yang berkelanjutan. Yang ketiga, kurangnya keterampilan komunikasi. Tidak sedikit da'i
yang menguasai ilmu agama, tetapi kesulitan menyampaikannya dengan bahasa yang mudah dipahami dan menarik bagi masyarakat. Yang terakhir ada kurangnya pembinaan berkelanjutan. Banyak lembaga dakwah belum memiliki sistem pembinaan dan pelatihan yang berkelanjutan untuk para dai-nya. Klasifikasi tingkatan mat'u. Dalam Islam, mat'u diklasifikasikan menjadi dua untuk memudahkan penetapan strategi dakwah. Pengklasifikasian mat'u sebagai berikut. Ada mat'u muslim, dakwah yang ditujukan untuk pembinaan, membantu, dan meningkatkan kualitas iman dan amal ibadah mereka. Yang kedua, mat'u non-muslim, dakwah yang ditujukan untuk kabar gembira, mengajak mereka untuk menerima kebenaran Islam atau syahadat. Masuk pada aspek-aspek problematika dakwah pada masa kini. Yang pertama, individualisme. Cenderung individualis, fokus pada pencapaian pribadi dan memiliki ikatan sosial yang renggang. Yang kedua, gaya hidup hedonis. Mat'u sangat dipengaruhi oleh budaya komunisme. Pesan dakwah seringkali dianggap tidak relevan atau berat karena menuntut pengorbanan spiritual yang bertentangan dengan gaya hidup yang instan dan penuh kenikmatan duniawi. Yang ketiga, krisis kesehatan dan stres hidup. Mat'u pada masa kini menghadapi tingkat stres, kecemasan, dan isu kesehatan mental yang tinggi akibat tekanan pekerjaan dan media sosial. Masuk pada bab macam, model, pendekatan, media, dan metode dakwah. Macam-macam dakwah, yaitu ada 3. Yang pertama ada dakwah amar ma'ruf. Dakwah amar ma'ruf adalah kegiatan mengajak, mendorong, dan memotivasi manusia untuk melakukan kebaikan dan hal-hal yang diperintahkan oleh Allah. Dakwah ini menekankan pemberian bimbingan positif. Yang kedua, dakwah nahi mungkar. Dakwah nahi mungkar adalah usaha untuk mencegah, mengingatkan, dan menegur manusia dari perbuatan yang dilarang. Fokusnya adalah menghentikan keburukan sebelum menjadi kebiasaan. Yang ketiga, dakwah tabsyir. Tabsyir adalah dakwah yang dilakukan dengan memberi kabar gembira, motivasi, atau harapan. Biasanya menekankan kasih sayang dan janji kebaikan dari Allah untuk orang-orang yang berbuat baik. Lanjut pada macam-macam dakwah itu ada dakwah tanzir. Dakwah tanzir adalah penyampaian dakwah dengan memberikan peringatan kepada manusia tentang konsekuensi buruk dari kemaksiatan. Pendekatannya bersifat peringatan, bukan menakut-nakuti secara berlebihan. Selanjutnya dakwah tarbiyah. Dakwah tarbiyah adalah dakwah yang dilakukan melalui proses pendidikan, pembinaan, pelatihan, dan pengajaran berkelanjutan. Metodenya bersifat sistematis, mendalam, dan berfokus pada perubahan jangka panjang. Dakwah ijtimaiyah. Dakwah ijtimaiyah merupakan bentuk dakwah yang diwujudkan melalui kegiatan sosial, pelayanan masyarakat, atau aksi kemanusiaan. Dakwah ini menekankan bahwa membantu manusia juga merupakan bagian dari ibadah. Lanjut pada model dakwah. Model dakwah adalah suatu cara atau pendekatan sistematis yang digunakan seorang dai untuk mengajak atau menyampaikan pesan kebaikan kepada objek dakwah dengan tujuan menghasilkan perubahan positif sesuai dengan ajaran Islam. Lanjut model dakwah berdasarkan media. Yang pertama, dakwah bilisan. Dakwah bilisan yaitu penyampaian pesan dakwah secara lisan
seperti melalui nasihat, diskusi, ceramah, atau pidato. Yang kedua, dakwah bitadwin. Dakwah bil tulisan atau bitadwin adalah penyampaian pesan melalui tulisan seperti buku, majalah, artikel di internet, atau koran. Yang ketiga, dakwah bil hal. Dakwah bil hal adalah dakwah melalui perbuatan nyata dan aksi sosial. Contohnya dengan menyelenggarakan kegiatan sosial atau ekonomi. Model dakwah berdasarkan sifat dan metode. Itu ada dakwah fardiyah. Dakwah fardiyah adalah dilakukan secara perorangan atau kepada kelompok kecil yang terbatas. Yang kedua ada dakwah ammah. Adalah dilakukan secara massal atau ditujukan kepada khalayak ramai. Yang ketiga ada dakwah bil hikmah. Pendekatan komunikasi persuasif yang dilakukan dengan bijaksana, menggunakan ilmu pengetahuan dan sesuai dengan kebenaran dan keadilan. Lanjut ada dakwah bil mau'idah hasanah. Penyampaian pesan melalui nasihat yang baik dan menyentuh hati, serta menggunakan pendekatan yang tidak memaksa. Yang terakhir, dakwah bil mujadalah. Diskusi atau debat yang dilakukan dengan cara yang paling baik dan santun untuk mencapai kebenaran. Selanjutnya, pendekatan dakwah. Pendekatan dakwah adalah cara sistematis yang digunakan seorang pendakwah untuk mengajak manusia ke jalan Allah dengan bijaksana dan kasih sayang, sesuai tujuan dan kondisi audien. Tujuannya agar pesan dakwah dapat diterima dan diwujudkan secara efektif. Media dakwah. Kata media berasal dari bahasa Latin median yang merupakan bentuk jamak dari medium secara etimologi yang berarti alat perantar. Wilbur Storm mendefinisikan media sebagai teknologi informasi yang dapat digunakan dalam pengajaran. Metode dakwah. Metode dakwah adalah cara-cara yang digunakan seorang pendakwah untuk menyampaikan ajaran Islam mengajak orang lain, dan dapat dibagi menjadi beberapa jenis. Beberapa metode yang umum adalah dakwah fardiyah, ammah, bilisan, bilhal, dan bil hikmah. Selain itu ada pula metode dakwah melalui tulisan. Efek dakwah dan tahap perubahan perilaku pada mat'u. Pengertian efek dakwah. Efek atau asar suatu dakwah bukan hanya sekedar umpan balik dan reaksi individu-individu sebagai khalayak terhadap pesan yang dilontarkan oleh dai atau mubalik melalui media massa atau pidato. Akan tetapi, efek itu merupakan paduan sejumlah kekuatan yang bekerja dalam masyarakat, di mana dai atau mubalik sebagai komunikator dakwah hanya dapat menguasai beberapa kekuatan saja, yaitu pesan atau isi, metode dan media yang digunakan. Tahap-tahapan perubahan perilaku. Hawa nafsu yang diwujudkan oleh anggota tubuh dalam bentuk tindakan nyata. Allah menciptakan hawa nafsu dalam diri setiap manusia agar memiliki kecenderungan pada kesenangan. Inilah yang membuat seseorang bersantai-santai, bersenang-senang, dan bersikap rakus. Terdapat juga 3 proses perubahan perilaku menurut Jalaluddin Rahmat, yaitu efek kognitif, yaitu yang berkaitan dengan perubahan pada apa yang diketahui, dipahami atau dipersepsi khalayak. Efek afektif, yaitu timbul apabila terdapat perubahan pada apa yang berhubungan dengan yang dirasakan, disenangi atau dibenci khalayak. Efek behavioral, yaitu yang merujuk pada perilaku nyata yang dapat diamati yang meliputi pola-pola tindakan, kegiatan, atau kebiasaan berperilaku. Evaluasi efek dakwah. Evaluasi efek dakwah harus dilakukan secara radikal dan komprehensif.
artinya tidak secara parsial atau setengah-setengah. Seluruh komponen sistem unsur-unsur dakwah harus dievaluasi secara komprehensif. Bahkan, evaluasi akan lebih baik jika melibatkan beberapa pendakwah lain, para tokoh masyarakat, dan para ahli. Pendakwah harus inklusif samping pekerjaannya dengan menggunakan ilmu. Jika evaluasi tersebut telah menghasilkan keputusan, maka segera diikuti tindakan korektif, teliti. Kalau evaluasi dapat terlaksana dengan baik, maka terciptalah suatu perjuangan di dakwah tersebut. Hambatan dalam dakwah. Terdapat berbagai faktor yang dapat memicu kegagalan komunikasi dakwah, baik yang berasal dari dai sebagai komunikator maupun dari unsur non-manusia seperti pesan, media, informasi, serta lingkungan tempat dakwah dilakukan. Itu saja yang dapat saya sampaikan tentang pembahasan materi ilmu dakwah. Semoga bermanfaat. Salah khilafnya dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.